Kalau saya bacakan di sini, ini kan sumbernya dari Kata Data, silahkan Anda akses sendiri. Jadi apa? Jadi realisasi dari penyelenggara siaran TV swasta ini belum bisa dilaksanakan, gitu ya. Padahal Anda bayangkan, kenapa ini menjadi penting bagi Republik ini? Satu siaran TV analog bisa menjadi 12 siaran TV digital. Karena satu analog TV itu menggunakan 8 MHz. Kepada pemerintah yang memiliki ruang frekuensi ini milik publik ya, milik negara yang dikelola oleh negara, itu harus dikembalikan begitu. Nah, ada keengganan untuk itu gitu ya. Nah, terus dari situ juga mereka saya lihat yang komitmennya kurang gitu ya. Komitmennya kurang. Terus juga tidak ada sanksi Mas dalam hal ini. Gitu. Kami mendukung supaya negara ini maju, supaya proses dari revolusi 4.0 beralih ke 5.0 dengan menggunakan tadi yang dari analog ke digital, frekuensinya bisa digunakan untuk peralihan ke digitalisasi itu 5.0 gitu. Nah, tapi sekarang bagaimana kalau semua ini ternyata tidak bersinergi dengan baik? Dari TV-nya ogah-ogahan, ya. Sorry ya, ini soalnya Mitra TV itu mitra kita semua, ya. Partner kami juga. Saya kebetulan di bidang media dan penggalangan opini, tapi saya harus mendudukan persoalan ini dengan benar. Karena apa? Karena sudah menjadi amanat undang-undang. Ya. Nah, kemudian komitmen TV. 2. Pemerintah harus juga berkomitmen juga. Jangan menjadikan Jabodetabek ini korban. Jadi harus infrastrukturnya harus siap dulu nih. Ya, kalau belum siap ngapain? Saya kan pernah juga kalau belum siap ngapain? Saya dibully abis. Sok-sokan katanya buat mereka yang mendukung digital. Tapi ternyata sekarang setelah diimplementasikan di Jabodetabek ini, nyatanya pada menjerit juga gitu ya. Ini Mas, terus itu tadi ini merupakan amanat undang-undang, tapi semuanya tidak konsisten ya, tidak bersinergi. Sampai selesai ya. 6 juta itu harusnya udah selesai dulu dong. Baru sisanya dibagikan, dijual. Ini barangnya masuk ke market dulu, rakyatnya teriak-teriak. Jadi ini sulap-sulapan macam apa gitu. Dijual dulu baru dibagi gitu. Sampai kayak decoder yang dulu ya. Kita punya pengalaman mungkin dari TV nasional ke TV swasta ya waktu itu harus pakai decoder. Sampai akhirnya decoder itu tidak bermanfaat kok. Benar nggak? Ya kalau begitu sekarang usahakan itu tidak usah menggunakan set-top box, tapi komitmennya diperbaiki secara infrastruktur dan teknologi. Saya nggak tahu macam apa. Dari TV analognya, biarkan mereka bisa menyaksikan TV digital. Saya nggak tahu itu kewajibannya, alatnya ada di mana? Alatnya ada di udara, kayak macam satelit atau apapun, I don't know. Itu urusan pemerintah. Tapi selesaikan dulu ini, supaya yang jualan itu orang-orang yang akhirnya ngambil keuntungan dan akhirnya barang itu mungkin setahun 2 tahun nggak terpakai karena otomatis dari analog bisa ke digital ternyata, gitu ya. Itu selesaikan dulu di situ, gitu. Dan satu lagi memang sosialisasinya sangat kurang, ya sangat kurang. Jadi orang pada kaget-kaget. Mungkin yang di kelas kita aja, ya yang di kelas kita dengan sekolah kayak kita, mungkin masih juga ini macam apa sih ini ASO ini, ya. Terus implementasinya kayak apa sih, barangnya kayak apa, kejadiannya kayak apa. Nah begitu kejadiannya seperti sekarang, orang pada kaget-kaget jerit semua. Memang nggak masuk Mas. Mungkin di beberapa TV ya mengumumkan itu, tapi kan ini sesuatu yang bahasanya sangat tidak awam, ya. Transformasi ataupun migrasi dari digital ke analog, ini buat orang-orang bawah nih bahasanya tinggi banget gitu ya. Jadi sesuatu yang memang harus dikomunikasikan secara verbal, tidak tertulis di TV begitu. Nah orang-orang ini sangat, saya ingin menagih pada komitmen itu saja gitu. Saya akan kejar itu. Jadi yang lainnya saya belum bisa jawab. Terima kasih Pak.
ini kan sudah satu kebijakan yang diluncurkan, apalagi Bapak Menko Polhukam sudah memberikan statement seperti itu. Saya kira saya tidak ingin masuk ke wilayah itu, tapi artinya yang di sini harus diselesaikan dulu nih, ya jangan dihentikan. Diselesaikannya gimana? Ya data DTKS yang ada di wilayah di Jabodetabek selesaikan dulu dong. Istilahnya yang jual di stop dulu dong, jangan masuk barang itu ke Tokopedia dulu dong, gitu, ya. Harusnya komitmennya tarik dulu, distribusikan. Jabodetabek dulu, selesaikan misalnya, kasih waktu 2 bulan sampai akhir tahun ini. Masa nggak bisa sih wilayah Jabodetabek kita keliling-keliling seharian aja kelar, katakanlah seperti itu ya. Jadi ya ini willingness, keinginan, goodwill dari mereka itu serius nggak sih gitu. Ini masa sulit, jangan lagi mempersulit rakyat lah. Kasih. Kemudian ayat 2-nya migrasi penyiaran televisi terestrial dan teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud. 1. Penghentian siaran analog paling lambat 2 tahun sesuai sejak mulai undang-undang ini. Pasal 60A ayat 3 hanya mengatur ketentuan berikutnya ada di PP. Nah, di PP ini yang diatur adalah set-top box dan ada sanksinya di sini. Ya, ada teguran tertulis mengenai kalau tidak melaksanakan komitmen set-top box, ya kan? Kalau mengatur ASO-nya adanya di Permen, ya, dengan sanksinya gitu ya. Jadi memang menurut saya ini dasar hukumnya jadi kurang kuat, terutama di komitmen penyelenggaraan multiplexing. Ketika ada lelang frekuensi tersebut sudah ada komitmen harus menyediakan set-top box, mereka sudah mau tapi akhirnya tidak berkenan karena biaya dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya tadi, memang kita akan segera melakukan rapat kerja hari Selasa besok dengan Menkominfo. Kita akan membicarakan masalah ini secara detail, bicarakan bagaimana komitmennya, bagaimana pelaksanaan Jabodetabek, kapan itu nanti akan kita suntik mati secara nasional. Nggak mungkin suntik mati nasional kalau satu waktu lagi itu menjerit satu Indonesia nanti, kan begitu. Ini sebenarnya yang pemerintah takut, makanya bikinnya jadi Jabodetabek dulu. Nggak mungkin nasional terjadi kalau tidak ada pembagian tadi. Nah, ini sementara pembagian komitmen terhadap set-top box-nya yang harus diperbaiki lagi, dan kemudian siapa yang akan bertanggung jawab, kapan diselesaikan bersama. Kalau enggak, ya udah sanksi-sanksi yang ada di sini jalankan saja. Peringatan 1, SP1, SP2 cabut analognya.